Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini kita memiliki asam lemah. Asam lemah Ha merupakan eh, tempat untuk kation, maksud saya untuk anion, yang baik itu fluorin, molekul amonia, itu merupakan elemen partikular untuk pembentuk dari asam lemah itu sendiri. Nah, lalu terjadi reaksi kesetimbangan dengan di sini kita akan tuliskan H plus dalam keadaan larutan atau aqueous solution, dan kita tahu bahwa proton yang telah terdapat pada H plus sehingga yang tersisa adalah basa konjugatnya yakni amin, atau terdisosiasi H ini menjadi kation dan anion yakni H plus dan amin dalam bentuk aqua. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi jika kita memberikan stres pada reaksi kesetimbangan ini, baik itu kita berikan tekanan, baik kita berikan konsentrasi yang lebih besar, maka equilibrium ini akan menandakan bahwa reaksinya akan menyeimbangkan dua arah, yakni ketika kita memberikan salah satu penambahan aksi terhadap reaksi tersebut, maka reaksi itu akan menyeimbangkan atau akan bergerak ke arah di mana stresnya mengalami pengurangan. Nah, sehingga jikalau kita di sini lihat kita memberikan stres pada reaksi tersebut, yakni kita memberikan NaOH misalnya terhadap reaksi tersebut. Nah, ketika kita memberikan NaOH terhadap reaksi tersebut, maka setiap mol dari NaOH yang kita tambahkan pada solusi reaksi tersebut, maka NaOH ini akan menarik seluruh hidrogen molekul, maksudnya molekul hidrogen di dalam reaksi tersebut. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita mereaksikan hidrogen dengan OH-, maka keseluruhannya akan berubah menjadi air. H plus dan OH- akan saling berikatan dan berubah menjadi air, sehingga natrium akan menjadi kation terpisah dari OH- itu sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi pada reaksi itu sendiri? Nah, ketika nilai hidrogen ini berkurang karena dari reaksi tersebut karena dia berikatan dengan OH-, maka banyak dari reaktan akan berubah seluruhnya, atau di konversi seluruhnya menjadi H plus dan amin. Artinya bahwa ketika H plus berubah, maka nilai H pun akan berubah dan nilai dari kationnya akan naik. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memiliki reaksi tersebut dalam berada kesetimbangan, lalu ketika kita telah memiliki direction atau kita memiliki arah reaksi yang tepat, artinya kita telah mengalami disosiasi yang berbeda dari keadaan awalnya. Nah, artinya ketika misalnya kita di sini memiliki NaOH dalam bentuk aqueous, lalu dia berdisosiasi secara sempurna menjadi natrium, ion kation yang di natrium dan ion hidroksida dalam bentuk aqueous pula, maka kita tahu bahwa banyaknya mol dari NaOH akan meningkatkan nilai pH, karena di sini nilai dari NaOH nilai NaOH akan tinggi, maka nilai konsentrasi OH- akan tinggi, sehingga nilai pH-nya akan rendah dan meningkatkan nilai pH-nya itu sendiri. Nah, OH akan dimana ketika kita memiliki kenaikan OH, maka akan memiliki kenaikan sifat basanya itu sendiri. Nah,
ketika kita memiliki nilai pH yang tinggi, berarti kita akan memiliki basa yang semakin kuat di dalamnya. Nah, jikalau kita bingung untuk penentuan pH, kita sebenarnya tinggal lihat saja ketika nilai pH semakin bertambah dari di atas 7, maka nilai basanya akan semakin tinggi. Nah, jikalau kita memberikan sodium hidroksida atau NaOH ke dalam reaksi yang memiliki keseimbangan tersebut, yakni ke dalam asam lemah tersebut, maka apa yang akan terjadi? Tentu saja seperti yang tadi telah saya katakan, bahwa H+ itu sendiri akan menyuplai banyak akan mensuplai dalam bentuk air atau air dalam bentuk cairan, karena kita tahu bahwa ketika H+ ditambahkan dengan OH akan menjadi H2O. Nah, lalu ketika misalnya kita bereaksikannya dengan NaOH, sekali lagi, maka nilai dari reaksi tersebut nilai pH-nya akan semakin tinggi, karena kita reaksikan dengan NaOH yang pada dasarnya memiliki nilai pH yang tinggi, maka nilai pH-nya pun akan tertarik menjadi lebih tinggi, karena air cenderung ke arah netral. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk ion anion mengalami keseimbangan akan menjadi asam lemah dalam bentuk aqueous atau larutan ditambahkan dengan OH-. Nah, kita harus ingat bahwa kedua reaksi tersebut berbeda dalam hal. Untuk reaksi yang pertama adalah reaksi dalam keadaan asam, dan untuk reaksi yang kedua adalah reaksi dalam keadaan basa. Nah, misalnya di sini kita memiliki hidrogen klorida yang berada pada keadaan larutan dan terdisosiasi sempurna menjadi H+ ditambah klorin. Ion klorin maksudnya di sini. Maka kita tahu bahwa nilai pH dari HCl ini merupakan nilai pH yang rendah karena dia memiliki sifat keasaman yang kuat. Lalu ketika kita memiliki basa yang lemah, konjugat basa lemah di sini, bahwa kita tahu ketika kita memiliki H+ ditambahkan ke dalam basa lemah tersebut, maka H+ dalam basa OH- dalam basa lemah tersebut akan berikatan dengan H+ dalam asam kuat tersebut, yakni terhadap HCl. Nah, sehingga nilai dari OH- yang konsentrasi dari OH- dia akan menurun atau saya meningkat, sehingga nilai dari pOH-nya akan turun, dan kita akan lihat bahwa reaksinya akan bergerak satu arah, artinya dia akan berdisosiasi secara sempurna. Karena ketika kita mereaksikannya dengan asam lemah, asam yang cenderung memiliki nilai pH yang rendah, maka basa lemah tersebut akan terdorong ke arah pH yang rendah dan nilai pOH yang tinggi. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan oleh asam serta basa yang lemah terhadap reaksi tersebut? Nah, kita dapat lihat bahwa keadaan ini merupakan keadaan buffer, di mana ketika kita menambahkan asam misalnya basa kuat ke dalam buffer, maka yang akan terjadi kenaikan pH. Dan sedangkan ketika kita memberikan asam kuat ke dalam buffer, maka nilai pH tersebut akan menurun, atau kita akan mengubah arah reaksi dari buffer tersebut menjadi satu arah karena adanya ikatan antara OH- dan H+, atau kehilangan nilai H+ dalam buffer asam atau kehilangan OH- dalam buffer basa. Sehingga definisi dari buffer itu sendiri adalah ketika kita memiliki solution atau solusi dalam asam kuat dan akan berhubungan dengan basa lemahnya itu sendiri. Nah, sini kita akan lihat bahwa
map dari buffer itu sendiri. Sehingga apabila kita definisikan buffer secara pastinya bahwa solusi akan memiliki pH yang konstan dengan nilai basa atau asam yang kecil. Itu dikarenakan sekali lagi adanya basa atau asam yang kuat yang direaksikan dengan buffer tersebut. Nah, sehingga kita lihat di sini, ketika kita memiliki buffer asam lemah, kita akan memiliki mengetahui pH-nya dengan cara mengetahui misalnya pertama kesetimbangan, nilai konstanta kesetimbangan dari asam itu sendiri. Kita tuliskan bahwa konsentrasi dari H+ akan dikalikan dengan konsentrasi dari amin per konsentrasi dari Ha. Nah, sehingga kita dapat lihat, kita akan mengetahui berapakah nilai konsentrasi dari H+. Nah, jikalau kita mengetahui tentang rumus dari Henderson, kita akan lihat bahwa rumus ini dapat mengkalkulasi pH dari buffer itu sendiri, baik itu berisi konjugat basa maupun konjugat asam. Nah, kita lihat di sini bahwa kita memiliki konsentrasi dari H+, konsentrasi dari, misalnya kita singkirkan terlebih dahulu konsentrasi dari H+, kita akan ambil konsentrasi dari amin dan konsentrasi dari Ha, karena H+ ini yang akan berikatan dengan basa kuat yang nantinya akan direaksikan dengan buffer tersebut. Nah, atau kita dapat tuliskan di sini bahwa Ka bin konsentrasi dari Ha per konsentrasi dari amin sama dengan konsentrasi dari H+. Itu cara untuk mencari konsentrasi dari H+ itu sendiri. Nah, kita akan tuliskan di sini bahwa negatif log Ka, maksud saya dikali ya, bukan dikurang, dikali dengan konsentrasi dari Ha per konsentrasi dari amin akan sama dengan negatif log dari konsentrasi dari H+. Dan itu merupakan nilai dari pH. Sehingga kita tahu bahwa pH merupakan negatif log dari konsentrasi H+ itu sendiri, sehingga pH merupakan, kita tuliskan lagi di sini, negatif log dari konsentrasi dari H+. Sehingga kita dapatkan bahwa properties dari logaritma ini sendiri adalah log dari Ka dikalikan dengan konsentrasi dari Ha per konsentrasi dari amin, atau kita tuliskan sebagai negatif log dari Ka ditambah, maksud saya dikurang, atau ditambah negatif log, gitu sama saja, dikurangi log dari konsentrasi Ha atau konsentrasi dari asam lemah ya, dibagi dengan konsentrasi di basa konjugat ya, akan sama dengan pH. Nah, kita tahu bahwa negatif log dari Ka merupakan nilai dari pKa, sehingga kita dapat tuliskan di sini pKa dikurangi dari log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Jikalau kita mengambil cara bahwa kita ganti dengan plus log konsentrasi Ha per konsentrasi dari amin, namun kita ubah pangkat dari konsentrasinya menjadi negatif 1, sehingga kita dapatkan nilainya adalah konsentrasi dari basa konjugat dibagi dengan konsentrasi dari asam lemahnya. Nah, inilah merupakan perumusan dari persamaan Henderson-Hasselbalch, yakni persamaan untuk menentukan nilai pH, di mana kita kita hanya memiliki nilai yang sangat kecil untuk nilai asam atau basa konjugat ya, sehingga kita dapat menentukan dari nilai buffer itu sendiri adalah dari persamaan reaksi yang terjadi di dalam reaksi buffer itu sendiri, sehingga ini sangat mudah untuk mengetahui bagaimana nilai pH dari reaksi yang memiliki buffer itu sendiri. Sehingga jikalau kita lihat apakah ikatan antara pH dengan pKa itu sendiri, hubungan antara pH dan pKa merupakan hubungan yang konstan, di mana ketika kita memiliki konjugat basa di sini, maka nilai dari pH akan meningkat ketika nilai dari konsentrasi
bahasa konjugat yang akan meningkat dan nilai dari konsultasi asal lupa aja. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.